itu motor. Awas tuh. Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi Pi Network, teman-teman ya. Ada kabar terbaru ya. Ada informasi dari komunitas Pi Network Vietnam ya. Sekarang bukan dari Cina, tapi dari Vietnam, teman-teman ya. Nah, pastikan simak videonya, teman-teman. Jangan dulu komentar ya, karena kebanyakan yang komentar itu sudah saya jelaskan di video gitu, teman-teman ya. Sebab akibatnya sudah saya jelaskan di video ya. Jangan sampai berkomentar yang sudah saya jelaskan di video gitu ya. Oke, ini informasi dari komunitas Pi Network Vietnam. Oke, Vietnam, mungkin dari Mas Nguyen mungkin gitu ya. Terus di sini informasinya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ya, seorang wanita berusia 80 tahun yang menikmati klik petir di Pi Network, teman-teman ya. Si nenek ini nenek ya, kan 80 tahun. Nenek ini, teman-teman ya, menikmati klik petirnya di Pi Network gitu. Meskipun usianya sudah lanjut gitu ya, 80 tahun. Nenek ini hanya membutuhkan 10 detik, teman-teman katanya ya, untuk menambang Pi koin dari Pi Network setiap 24 jam. Mudah sekali pekerjaan yang dirancang oleh Dr. Nicholas ya, lulusan Stanford ini. Memang wah, keren ini, teman-teman ya. Jadi dalam 24 jam hanya perlu 10 detik ya untuk menambang Pi koin Pi Network itu. Nah, si nenek ini setiap hari gitu, teman-teman ya, setiap hari-harinya itu selalu tersenyum gitu kan, selalu tersenyum menunjukkan betapa dia percaya pada Pi Network ini ya. Ini cerita di Vietnam, teman-teman ya. Nah, untuk takutnya kan saya dibilang hoax. Wah, ngada-ngada lu, hoax lagi gini ya. Saya itu bukan YouTuber yang sering nyebar hoax. Silahkan cek track record saya. Saya itu sudah sering membahas aplikasi-aplikasi investasi bodong, skema Ponzi, dan aplikasi-aplikasi yang di luar nalar lainnya gitu, teman-teman ya. Jadi saya ini bukan penyebar hoax, teman-teman. Di sini sumbernya juga ada ya, ada sumbernya. Terus nah ini teman-teman dengerin saja lah ya. Ini informasinya. Tadi kan saya menceritakan kembali gitu ya. Nah, sekarang sumber resminya. Silahkan teman-teman dengerin. Kan kalau yang dari Cina, yang dikasih infonya dari Tante Berli, itu kan dalam voice China gitu ya. Nah, sekarang saya kasih nih dalam voice Vietnam. Oke, silahkan dengarkan. Người phụ nữ 80 tuổi nói rằng bà không phải bấm vào nút khai thác nhiều lần trong ngày, bà nói rằng không mất 10 giây để khai thác. Người phụ nữ 80 tuổi nói rằng bà không phải bấm vào nút khai thác nhiều lần trong ngày, bà nói rằng không mất 10 giây jadi để khai thác. seperti itu, teman-teman ya. Infonya dari Pi Network Vietnam tersebut yang menceritakan bahwa ada wanita berusia 80 tahun ya di Vietnam yang bukan pekerjaan, yang setiap hari hanya membutuhkan waktu 10 detik dalam 24 jam untuk klik petir. Dan si nenek itu yang usianya 80 tahun itu setiap hari itu selalu tersenyum, betapa menunjukkan dia bahagia dengan adanya Pi Network ini, teman-teman. Nah, jadi itu ya informasi dari Vietnam, teman-teman ya. Seorang wanita lanjut usia yang menjadi pionir member Pi Network, teman-teman. Untuk lebih detailnya itu kan dari Vietnam gitu ya.
Nah, dari Vietnam itu ya sama aja kayak komunitas Pi Network yang ada di manapun gitu, di Indonesia, di Nigeria, di Cina sama gitu ya. Apakah itu bisa disebut benar atau hoax gitu, hoax? Ya nggak bisa kita menilai juga ya, nggak bisa menilai juga. Siapa tahu memang benar ada seorang nenek-nenek 80 tahun yang menjadi pionir, ya itu kan bisa saja terjadi. Tapi di sisi lain, wah itu hoax sih, itu pasti hoax, ya mungkin saja iya juga. Intinya sekali lagi ya, setiap saya membahas Pi Network ini, Dr. Nicholas ya, menciptakan Pi Network itu berbasis aplikasi dan website atau website. Pastinya tampilan website di Indonesia, di Cina, di Thailand, di Kamboja, di Nigeria, dimanapun itu pasti sama. Kalau ada informasi apa-apa, ya ini berkaitan dengan mainnet juga gitu kan. Kemarin tanggal 26 jadi nggak? Silahkan komen di kolom komentar. Mainnetnya jadi nggak tanggal 26 itu? 26 Desember 2022. Katanya kan kata Tando Berli itu tanggal 26 Desember 2022. Nah intinya Nicholas itu bikin Pi Network berbentuk aplikasi ya. Teknologi ya, web 3 malah gitu ya. Kalau ada informasi ya pasti ada lah ya. Mau informasinya ke pionir Cina, Indonesia, dan belahan dunia manapun, pasti beranda aplikasinya tetap sama gitu. Kalau ada informasi ya pasti diinformasikan gitu. Jangan termakan hoax gitu. Kalau misalkan nih nggak ada apa-apa informasi dari core team gitu, ya udah diam aja gitu kan. Terus kalau gagal terus mainnetnya, mungkin kata core team, ya siapa bilang mau mainnet gitu kan. Kan takutnya seperti itu. Ente aja kali pionir-pionir yang ngarep mainnet, mungkin seperti itu kata Nicholas. Kita nggak bisa nyalahin Nicholas juga gitu ya. Kan core team nggak ada nggak ada info gitu. Wah mau mainnet tanggal berapa gitu, enggak. Itu kan dari komunitas Pi Network ya, khususnya Cina gitu. Kalau dikatakan salah, ya nggak salah-salah amat sih Nicholas Kokalis itu ya. Intinya kalau ini kan udah 4 tahun ya, Pi Network itu udah 4 tahun. Kalau manusia itu lagi lucu-lucunya gitu 4 tahun itu. Apakah masih sabar? Apakah masih logis gitu ya? Apakah masih mau klik petir? Ya saran saya, kalau kalian, ini kan gratisan ya, selalu kalau debat sama pionir ujung-ujungnya gratisan gitu ya, nggak ada yang dirugikan dari segi finansial katanya. Padahal beli kuota itu kan pakai duit gitu ya, nggak mungkin pakai Picoin. Itu kan beli kuota pakai duit, itu kan finansial juga sebetulnya. Tapi ya terserah mereka saja. Kalau open mainnet gagal terus, ya mungkin teman-teman pionir yang garis lurus gitu ya, bisa memulai untuk open mindset. Oke, selalu saya katakan seperti itu. Bisa memulai untuk open mindset. Buka pola berpikir teman-teman ya. Jadi supaya tidak terbelenggu di Pi Network ini gitu. Kalau jurusan gitu ya, lajur kiri pionir garis bengkok, ya udahlah terserah mereka saja gitu ya. Biasanya pionir garis bengkok itu orang yang nggak punya kerjaan yang ya bagus gitulah. Kalau saya perhatikan YouTuber garis lurus itu memang ya punya pekerjaan gitu ya, punya pekerjaan dan nggak memantau terus aplikasi Pi Network gitu kan, nggak terus melototin website Pi Network gitu kan, enggak gitu kan. Kalau ada apa-apa kan pastinya kan ada informasi itu dari sumbernya gitu ya, dari core team gitu. Jadi itu saja video kali ini teman-teman. Di sini saya nggak nyinyir, justru mencoba mengajak teman-teman
atau open mindset ya, bukan mini set tapi mindset gitu teman-teman ya, supaya wawasan teman-teman berkaitan dengan blockchain, kripto, termasuk web 3 itu tidak berbelok arah lah gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Itu saja video kali ini, informasi dari Pioneer Pi Network Vietnam. Mungkin yang posting itu saya nggak tahu, mungkin Bang Nguyen ya, Bang Nguyen atau Mas Nguyen. Nah, itu informasi dari Vietnam. Nanti saya nyari info lagi lah ya tentang Pi Network ini. Oke. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.